Oke, Starlink lagi rame banget dibicarain kan? Tapi beneran worth it gak sih dibanding internet kabel fiber yang udah ada? Apalagi buat dompet kita nih. Yuk kita bedah tuntas, jujur-jujuran aja ya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Banyak yang heboh kan internet dari Elon Musk. Kayaknya canggih banget, takut ketinggalan zaman gitu. Tapi, apa ini beneran internet masa depan buat semua orang? Atau cuma cara keren buat bikin dompet nangis? Jadi, kita bakal adu nih antara hype canggihnya internet dari langit lawan kenyataan internet kabel yang udah nancep di bumi. Siapa yang bakal menang buat kita yang tinggal di Indonesia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ronde pertama. Ini yang paling penting buat kita semua, ya kan? Adu dompet. Di satu sisi, ada si hemat yang udah kita kenal baik, internet kabel. Di sisi lain, penantang barunya, si Sultan dari luar angkasa, Starlink. Ayo kita lihat angkanya. Coba perhatiin deh angka-angka ini. Internet kabel alatnya seringnya gratis, dipinjemin doang. Nah, Starlink siap-siap keluar duit di awal hampir 6 juta rupiah. Gila kan? Itu baru buat alatnya doang. Terus bulanannya, lihat deh, kabel sekitar 300 ribuan. Starlink 750 ribu, 2 kali lipat lebih. Dan ini nih, pukulan telaknya. Duit yang kalian keluarin buat beli alat Starlink itu bisa buat bayar internet kabel di rumah selama, siap-siap ya, 2 tahun. Serius, 2 tahun penuh. Coba bayangin, internetan gratis 2 tahun cuma dari harga alatnya Starlink. Udah jelas banget ya, untuk ronde adu kantong ini pemenangnya tanpa debat lagi adalah internet kabel. Jelas lebih masuk akal buat keuangan kita sehari-hari. Lanjut, ronde 2, adu latency, atau bahasa gampangnya ping. Ini penting banget, bukan cuma buat gamer, tapi buat siapa aja yang butuh koneksi super responsif. Misalnya buat video call. Jadi bukan cuma soal cepet-cepetan download, tapi soal seberapa satset koneksi kita. Nah, lihat deh grafiknya. Beda banget kan? Kayak langit dan bumi. Fiber optik itu pingnya super rendah, bisa di bawah 10 milidetik. Buat main game online, ini surga banget. Nah, Starlink pingnya di angka 30-60. Kelihatannya kecil, tapi ini bisa bikin ada jeda sepersekian detik pas lagi seru-serunya. Buat game kompetitif, jeda segitu, ya bisa bikin kalah. Jadi untuk ronde adu cepet-cepetan respons, ya sudah jelas, internet kabel juaranya, nggak ada lawan. Oke, ronde penentuan, ronde ketiga, adu stabilitas. Maksudnya, seberapa bisa diandalin sih koneksi ini, apalagi kalau cuaca lagi jelek atau banyak halangan di sekitar rumah. Siapa yang lebih tangguh? Mari kita lihat. Disinilah kelihatan banget bedanya. Internet kabel itu, mau ada pohon, gedung tinggi, atau hujan badai sekalipun, dia cuek aja. Selama kabelnya nggak putus, ya internet lancar jaya. Beda sama Starlink. Dia ini butuh pandangan langsung ke langit. Nggak boleh ada yang halangin. Kena hujan deras banget, performanya bisa turun. Ada istilahnya rain fade. Jadi, kalau soal stabilitas, apalagi di Indonesia yang cuacanya kadang suka ekstrim, pemenangnya lagi-lagi internet kabel. Jauh lebih bisa diandalkan buat penggunaan sehari-hari. Oke, setelah 3 ronde, kayaknya udah kelihatan ya siapa pemenangnya. Tapi sekarang, keputusan akhirnya ada di tangan kalian. Bagian ini bakal jadi panduan simple buat nentuin mana yang paling pas buat kondisi kalian masing-masing. Gini deh, aturannya gampang banget. Pilih internet kabel jika di depan rumah kalian udah ada tiang fiber optik, atau kalian tinggal di kota besar, kalian gamer yang butuh ping rendah, dan yang paling penting, kalian mau hemat. Intinya, ngapain buang-buang duit kalau yang lebih bagus dan murah udah ada di depan mata. Terus, Starlink ini buat siapa dong? Nah, disinilah Starlink jadi pahlawan. Pilih Starlink jika rumah kalian itu benar-benar di lokasi terpencil. Mungkin di tengah hutan, di pegunungan, atau di pulau yang nggak ada sinyal sama sekali. Pokoknya, di tempat yang nggak ada provider kabel satupun yang mau masuk. Nah, di situ Starlink jadi penyelamat. Jadi sebagai penutup, ingat aja kalimat ini. Starlink itu solusi buat yang nggak terjangkau kabel. Kalau di tempat kalian udah ada kabel, ya fiber optik itu tetap rajanya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan hype ya. Pilih yang benar-benar sesuai sama kebutuhan dan lokasi kalian. Oke?